Mohon maaf nih, saya sendiri juga baru tahu kalau saya introvert sebenarnya. Are you really sure you know yourself gitu? Kalau aku sendiri sih, justru berkat karena psikotes itu jadi aku lebih mengenali diriku sendiri aja. Mungkin memang nggak berpengaruh langsung ya dengan lebih mikir lagi, oke, aku orangnya kayak gini. Berarti kalau aku ada masalah, aku harus gimana gitu. Paling nggak tuh udah tau lah preventifnya segala macem gitu. Halo, Selamat pagi selamat siang, dan selamat malam. aku Merah. Dan aku Jingga. Kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Jadi tuh kadang ada kan orang tuh yang apa sih kayak, aduh aku tuh nggak berani ngomong di depan, aku nggak berani untuk Speak up. ngelakuin apapun, maksudnya kayak ke depan atau mungkin kayak ketemu banyak orang tuh nggak berani soalnya aku tuh introvert gitu. Itu ada ya. Oke, introvert dijadikan bumerang gitu. Jadi Senjata. kayak alasan terus. Masa sih kayak gitu? Soalnya kan saya bukan psikolog ya, jadi nggak tahu juga. Dan seumur-umur aku belum pernah nih tes apa sih kepribadian, apakah aku introvert atau extrovert atau mungkin kayak ada juga ternyata ambivert gitu ya. Tapi Kayak sebenarnya kalau yang kamu tahu tentang introvert tuh apa sih? yang saya tahu ya, Aha. karena saya bukan ahlinya gitu. Ini cuma omongan sekedar aja ya, obrolan santai di sore hari gitu. Introvert itu mungkin kelihatannya kayak yang lebih suka di tempat sepi mungkin dia, maksudnya kayak lebih suka yang sendiri atau mungkin lebih suka kayak menghabiskan waktu itu lebih suka dengan baca buku di kamarnya dia, dengerin musik gitu loh. Beda kalau mungkin kayak extrovert tuh mungkin sukanya ya kalau melepas lelah di tempat yang ramai gitu. Mungkin ya, tapi ini juga karena saya bukan ahlinya, sekali lagi disclaimer ya, saya tidak tahu gitu dengan pastinya gimana gitu. Daripada kita bertanya-tanya ya kan, karena kita berdua nggak ada experience di situ ya kan, Iya, kita nggak pernah tes juga kan. bener. Jadi kita bakal ngobrol sama satu Teman kita. teman kita gitu ya, yang ternyata dia ini adalah introvert gitu. Dan sebenarnya aku kaget banget loh waktu pas Bener. dia bilang aku tuh introvert loh gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, anaknya ceria, anaknya kayak gampang easy going gitu ya Yes, kan. mudah bergaul banget. Bahkan kayak ya jadi MC juga oke-oke aja. Bener. Tampil Public di depan speakingnya bagus banget. Tampil di depan video oke-oke aja. Di belakang video juga oke gitu ya. Ini di anaknya senyum-senyum sendiri lah ya. Gimana nih, kenalin dulu dong, Halo sister semuanya. Brudernya gak dipanggil. Oh iya, kakak-kakak, emas, umba. Perkenalkan, nama aku Tia aja ya, paling enak Oh kan. ya udah deh, kita panggilnya Tia untuk saat ini. Untuk saat ini biasanya Rahma ya yang lebih Oh, iya. lebih religius ya. Itu nggak cocok banget ya buat aku ya. Nggak cocok. Iya. Mohon maaf nih, saya sendiri juga baru tahu kalau saya introvert sebenarnya. Nah iya kan gak nyangka banget nih dari Iya, benar. dari awal aja dia udah ngomongnya kayaknya seru banget nih kan orangnya gitu kan. Dan nah itu Kamu Kapan tahu, sih? kamu tahu kalau misalnya ternyata kamu itu introvert, kapan tuh momennya? Belum lama ini sih sebenarnya. Jadi selama sebenarnya ikutan psikotes kayak gitu-gitu kan belum pernah yang niat dari dalam sendiri pengen ikut gitu kan, nggak pernah ya. Biasanya tuh ya karena antara kalau nggak mau masuk kuliah atau masuk kerjaan yang biasanya kan ada psikotes gitu-gitu kan. Nah cuma selama ini dari dulu ikutan psikotes buat melamar ataupun masuk kuliah tuh kayak baru-baru belum lama ini yang dijelaskan sama psikolognya dari hasil itu tuh baru pertama kali gitu. Kamu tuh ternyata orangnya gini-gini loh, gini segala macam. Karena itu banyak banget tuh tesnya ya kan. Ada yang mulai milih minat, terus gambar-gambar pola, ada yang suruh jadiin satu gitu. Ya kayak gitulah yang apa ya? Campuran antara logika dan perasaan memang di situ di psikotes itu. Nah, terus karena apa namanya? Ya karena aku masuk kantor aja gitu kan, karena masuk di terus abis itu ada wah sebut merek nggak apa-apa. Terusin aja. ini aku ragu nih boleh nggak disebutin? Nggak apa-apa. Oke. Gara-gara masuk kantor terus abis itu ada psikolognya, terus akhirnya dijelasin segala macam. Terus sebenarnya aku tadinya tuh ada tulisannya di pojok atas gitu, kepribadian gitu kan. Jadi nama, umur gitu-gitu, terus kolom paling atas kecil itu kepribadian. Sebenarnya tadinya aku tuh nggak ngeh, cuma langsung lihat deskripsinya kan, bla bla bla.
Terus kayak di ujung tuh, introvert lah gitu. Terus aku tuh merasa protes gitu dari dalam diri aku, gak terima gitu, aku introvert gitu. Terus akhirnya aku nanya sama psikolognya, Mas, ini yakin nih nggak salah nih aku introvert gitu? Ya enggak, kamu ngisinya kemarin tes gimana? Bohong atau jujur? Ya jujur lah. Ya udah berarti ini hasilnya kayak gitu. Terus kok bisa sih Mas aku introvert gini. Perasaan aku nggak pernah merasa ada kendala dengan bersosialisasi sama orang baru atau adaptasi di lingkungan baru tuh aku nggak ada masalah kayak gitu. Terus habis itu dia jawab lah, emang masalahnya introvert tuh di situ kan? Enggak, dia bilang kayak gitu. Bukan berarti introvert tuh terus kamu nggak bisa bersosialisasi, bukan berarti terus kamu susah dalam hal komunikasi, itu bukan di situ, tapi lebih ke gimana pembawaan dirimu sendiri terhadap emosimu kayak gitu-gitu, lebih ke kayak emosi. Itu tadinya aku nggak paham sih, maksudnya kayak benar-benar masih bias gitu loh. Apa sih sakjane gitu. Terus akhirnya malumnya kan aku masih penasaran gitu kan. Terus aku searching gitu. Ciri-ciri introvert tuh kayak gimana gitu lah. Terus ada salah satu website media online gitulah yang terkemuka gitu. Terus ada 15 ciri-ciri introvert yang nggak semuanya cocok juga, nggak mungkin 100%. Tapi dari 15 itu yang cocok 11. Oke. Banyak juga ternyata. Cocok 11 ya. Tapi mungkin bisa nggak sih di-mention apa aja yang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya yang kamu jawab waktu itu, yang akhirnya itu ini introvert gitu? Kayaknya itu tuh lebih ngelihatnya waktu psikotes ya. Kayaknya tuh dilihat dari gambar dan pola deh. Karena ketika minat itu aku nggak yang apa maksudnya nggak begitu ngejawab yang kayak misal kamu merasa kesulitan komunikasi, kan ada yang pertanyaan kan aku selalu jawabnya yang mudah kayak gitu loh, yang mudah adaptasi apa segala macam bla bla bla. Nah kayaknya lebih ke pola kayaknya nih ya, cuma perkiraanku, kayak misal ada satu titik ini atau satu garis ini terusin gitu, atau kamu suruh gambar apa kayak pohon yang lengkap atau rumah apa, itu sebenarnya udah sering kita temuin kan kayak gitu-gitu. Terus sama apa lagi ya, pola kayak apa sih, misal ada lingkaran terus apa nih kalau dijadiin satu jadi apa yang kayak gitu-gitu. Ya dari situ sih, karena aku juga gak ngerti dari mana. Dengan awalnya kamu tahu, terus kamu ngerasa kayak denial gitu kan? Iya, denial ini kayaknya banget. Enggak deh gitu. Gak terus, mungkin. Jadi emang sebelumnya kamu juga ini dong, kalau introvert tuh ya itu tadi dengan dunianya sendiri, nggak mau bersosialisasi gitu. Dan ya aku kan? baru sadar ternyata memang I love my me time so much sih. Itu kayak bener-bener baru sadar aja, selama ini nggak sadar. Dan ada satu hal yang aku sadarin lagi, jadi biasanya dari tahun ke tahun kalau kita lebaran, sebelum pandemi ini kan pasti kita yang kumpul gitu, terus yang sungkeman apa segala macam. Biasanya semua orang pasti akan nangis di keluarga, kecuali aku doang. Oke. Aku nggak nangis sendiri. Saya bentar, itu banyak dosa atau gimana? itu apa tuh artinya? Maksudnya gimana? Nah aku nggak tahu, jadi biasanya saudara-saudara aku tuh langsung, kok gue kayak suara nangis sih mbak, kayak gitu. Kok gue mesti nangis kayak gitu. Aku tuh bukan yang nggak bisa nangis ya, bisa lah. Cuma aku ngerasanya aku nggak mau aja diliatin orang gitu nangis gitu. Terus di keramaian nangis gitu tuh kayak aku nggak mau aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ada rasa pengen nangis tuh ada, orang kadang sampai mata itu panas tuh loh. Tahan gitu kan. Itu pasti aku selalu nahan yang lihat atas, jangan nangis, jangan di sini kayak gitu. Emang kenapa kalau misalnya nangis terus diliatin orang, apakah orang bakal ngeliat kamu lemah atau gimana? Gak tahu ya. Kayak ngerasanya itu kayak aduh jangan deh gitu. Apalagi di depan orang tua itu, aduh jangan nyampe. Pernah sih kalau itu kayak udah bener-bener udah ada di titik nggak bisa nahan lagi, itu ya pasti akan nangis. Karena nangisnya lebih banyak di kamar sendiri. Dan di kamar mandi. Oke banget. Kamar mandi dan kamar sendiri. Ini menarik banget sih, maksudnya kayak, nah ini loh buktinya gitu loh. Gak selamanya orang introvert itu ya benar-benar gak bisa melakukan aktivitas dan gak mudah bergaul gitu kan. Kadang faktanya ternyata ya bukan dari itu yang bisa kelihatan kalau kamu tuh introvert. Iya, tapi dari hal yang lain yang ya mungkin psikolog yang lebih tahu ya, psikolog sama psikiater gitu kan yang lebih tahu gitu. Jadi ketika kita self diagnose ya, yang lagi ngetren banget nih dari kemarin gitu kan, kayak aku tuh introvert, jadinya kayak gini nih, gak bisa untuk mengaku apa ya? Mengaku diri. Cuma googling ya kan, tanda-tandanya sama ya. nih. Iya, Gitu. klaim diri yang belum tentu sebenarnya. Bisa jadi karena memang ya dianya males aja gitu untuk ketemu orang, males untuk apa sih di depan umum, nggak berani lebih artian karena nggak mau usaha untuk mencoba gitu loh. Dan mendiagnos dirinya adalah introvert gitu.
Ternyata tidak. Enggak sih. Nih buktinya nih, udah tesnya nyampe bener-bener, maksudnya udah Bahkan nggak percaya dibuktikan gitu ya kan? Bahkan nggak Nggak percaya, saking nggak percaya karena umumnya orang lain taunya introvert itu ya udah nggak berani ngomong. Iya, nggak mau memulai pembicaraan duluan sama orang asing. Lah itu tuh aku biasa aja gitu, maksudnya bisa-bisa aja kayak gitu. Malah justru aku tuh merasa canggung kalau misal nih kita ada sebuah ruangan gitu ya, atau di sebuah public spaces gitulah, terus kita cuma ada aku sama satu orang lagi. Terus kalau cuma diem-dieman tuh kayak kadang canggung. Ngapain gitu. Iya, aku mulai dulu aja deh gitu. Jadi kayak malah mencari-cari gitu loh gimana caranya biar nggak yang terlalu canggung gitu. Karena malah kayak gitu. Kalau misalnya itu kan kemarin kamu pas kebetulan mau ada kerjaan gitu ya, terus tes gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya tahapan misalnya nih aku kayaknya pengen deh satu saat tes gitu kan untuk mengetahui sebenarnya aku tuh orangnya kayak gimana. Itu gimana tuh step by stepnya? Kayaknya datang ke psikolog gak sih? Langsung aja gitu Langsung ya. aja ke psikolog Iya gitu ya. bener. Langsung bilangnya gimana bilangnya? Langsung mau tes. Psikotes gitu. Ada kok. Jadi temanku kan ada yang kuliah psikologi gitu kan. Nah itu ya dia bilangnya ya langsung aja gitu datang psikolog mau psikotes. Aku malah justru pas psikotes tuh alhamdulillahnya nggak ada yang gimana-gimana gitu loh. Maksudnya kan sebenarnya hasil itu kan nggak cuma yang sebatas kepribadian doang ya, ekstrovert, introvert, ambivert, nggak cuma itu doang, karena masih ada yang kayak misal apa ya, yang sebenarnya bukan kelainan sih, apa sih kayak misal disorder ya. Iya. gitu. Anxiety disorder nggak sih orangnya? Nah, gitu benar-benar itu kan masih banyak banget kan pengelompokannya. Apakah dia OCD juga? Nah, bisa obsessive compulsive disorder. Benar. Itu ketahuan ya di situ ya. Menarik nih. Iya siapa sih. tahu ya. Masih banyak juga sebenarnya. Gimana ya, kalau kan aku tuh sempat baca yaitu yang kayak self claiming gitu kan, antara ya elah mau kamu ekstrovert mau kamu introvert tuh nggak penting, yang penting tuh apa, aksi segala macam, bukti bla 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 bla, apa sih pentingnya tahu kayak gitu bla bla bla. Kalau aku sendiri sih justru berkat karena psikotes itu jadi aku lebih mengenali diriku sendiri aja. Mungkin memang nggak berpengaruh langsung ya dengan apa ya, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari mungkin nggak berpengaruh langsung, tapi kan paling nggak kayak kadang tuh, are you really sure you know yourself gitu. Kayak kamu yakin kamu kenal sama dirimu sendiri gitu. Kalau aku sih justru kenalnya tuh pas karena psikotes itu, jadi kayak lebih bisa apa ya, nge-treat diri sendiri gitu. Iya, dan lebih mikir lagi, oke, aku orangnya kayak gini, berarti kalau aku ada masalah aku harus gimana gitu. Paling nggak tuh udah tau lah preventifnya segala macem gitu. Jadi biasanya tuh ya yang paling, aku tuh tadinya juga nggak sadar dan merasa oke-oke aja gitu. Jadi setiap kali aku habis pergi gitu ya, kemana kek gitu, misal ke kondangan deh ya, yang paling simpel gitu. Sebenarnya kondangan kan kita nggak lama-lama ya. Bener. Berapa sih, 10-15 menit kan, cuma salim apa-apa gitu, Paling makan udah. untuk sejam kali ya. Itu pun kalau ada temennya, ya, ada terus temen. reunian gitu kan. Tapi kalau yang pada umumnya kan rata-rata ya cuma menitan gitu kan, 15 menit gitu lah paling kan. Itu tuh rasanya kayak capek banget loh. Ya padahal ngapain sih, lari juga enggak. Padahal cuman ya datang salaman, makan. Iya, ambil souvenir udah kelar, pilih-pilih souvenir gitu kan, udah kelar. Nah itu kalau sampai rumah rasanya kayak abis olahraga gitu loh. Apa tuh sebenarnya? Kenapa tuh? Kalau aku baca tuh kayak ketika kita nih para kaum nggak jelas ini introvert ini, itu kalau kita lagi ada di sebuah space yang ramai, padat gitu tuh, kayak seolah energi kita tuh terkuras banget gitu loh. Padahal sebenarnya kita juga nggak ngapain di situ, maksudnya nggak yang mengeluarkan banyak effort gitu loh. Dan cuma sebentar gitu tuh kayak abis itu, wah aku harus sendiri dulu nih kayak gitu. Biasanya aku habis kondangan gitu, habis copot-copot semuanya udah di kamar, nggak mau keluar, udah di kamar aja, nggak tahu ngapain, entah baca buku, entah main HP. Mungkin orang tua ngelihatnya mageran kali ya gitu. Padahal kayak aku tuh bentar, aku mau recharge dulu, ntar kalau udah sejam lah minimal, ntar aku baru mau keluar lagi ke dapur, kemana segala macam bla 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 gitu. Nah, sekarang kan kamu bisa dibilang kerjanya juga berhubungan sama orang banyak gitu kan. Iya. Apakah Gimana capek tuh? banget ya? Iya, benar. Ya, pada akhirnya sampai rumah ya udah di kamar lagi. Recharge tubuh dulu ya, recharge pikiran dan jiwa raga gitu. Iya benar-benar. Iya, kebantu juga karena ya alhamdulillah ibadah ya. Oh, Jadi iya, biasanya kan biasa. kadang sampai rumah sok-sokan banget semua. Ya Allah gitu. Jadi biasanya kalau semisal pas lagi pulang sampai sore gitu ya, sampai rumah kan jam 5 atau jam setengah 6 gitu kan. Nah itu pas banget dah mau maghrib. Ya udah habis itu kan udah nggak bisa yang mau leleh dulu kan, nggak bisa. Ya udah keburu maghrib apa mandi gitu. Nah ya udah itu biasanya tuh sibuk tuh, jam-jam sibuk maghrib sampai isya gitu kan. Entah yang
makan lah apa beres-beres. Nah ntar setelah semua itu kelar, nah udah mau dipanggil juga orang tahu bisa telepon. Oke. Udah cuma beda kamar doang. Berarti kalau misalnya ngechat dia jangan abis jam-jam segitu ya Iya. kan? Biasanya Flores gitu. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Ternyata alasannya itu. I need a break. Oke, Kadang baik. tuh. Sip. Jadi lebih tahu juga sih. Maksudnya Aha. jadi lebih. Oke, jadi kan kita bisa care tahu juga. nge-treat dia kayak gimana gitu ya kan? Tapi nggak bisa yang terus aku merasa apa ya privilege juga sih yang kayak mentang-mentang aku introvert terus kayak gitu, enggak juga sih. Jadi kalau misal memang ada hal yang harus segera dilakukan atau apa ya harus tetap. Padahal semuanya harus segera dilakukan. Nah iya itu dia, benar sekali. Mau itu telepon atau apa ya tetap harus lah gitu. Oke. Tapi jadi kalau misalkan kira-kira nggak terlalu penting-penting amat gitu ya, kayaknya mungkin ya jadinya kita juga tahu nih, oke kalau ngabarin Tia jangan jam-jam segitu nih, paling nggak ya nanti dulu deh jeda, mungkin bahkan jam 9 baru direspon ya. Itu malah tuh langsung aku balas Langsung tuh ya? jam 9, jam 8 gitu. Wah aku balas tuh malahan tuh. Karena udah mulai bosan sama nggak ngapa-ngapain tuh udah mulai bosan. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal me time segala macam, bukan hanya introvert aja sih ya kan? Semua orang sih Semua ya, orang aku butuh. pikir aku semua orang. Kemarin tuh sempet nih ada apa namanya? Jadi sekitar semingguan yang lalu. Ini kan udah mulai PSBB, udah mulai longgar kan. Nah, terus beberapa teman-temanku yang dari jauh-jauh tuh mulai pada sini pulang gitu kan. Nah, terus intinya kemarin itu kayak seminggu yang lalu itu kan kayak aku sedang ada masalah, Cie. Aduh, Masalah oke. apa itu? Masalah. Lagi ada masalah, ada lagi ujian gitu kan istilahnya. Terus kan teman-teman aku tahu kan masalah itu. Nah tapi ketika udah ketemu sama dia, ya udah kita tetap hahaha hihi bareng ketawa apa bla bla bla. Sampai temen aku tuh bilang kayak gini yang bikin aku freeze in the moment gitu. Dia bilang gini, Sur, kan kowe iki sing lagi loro hati ya. Kowe sing lagi paling loro hati kok kowe sing gawe dhewe guyu sih gitu. Oke. Itu rasanya Oke. Terus aku diem aja. Mbah. aja. Mbah ya. Ngerti ya gitu. Jadi namanya Surya atau Tia? Dua-duanya. Ya kan? Tapi kamu masih meyakini ya bahwa agama masih jadi salah satu energi di dalam diri kamu gitu kan? Masih banget. Masih dong ya kan? Tahu gak sih gini-gini nih ya banyak dosa dan inosen ini ya nggak tahu diri tuh ternyata kayak kan kemarin tuh aku kayak pasang update status gitu kan di apa namanya di WhatsApp. Jadi tuh sempet tuh kemarin 2 harian kemarin 3 harian kemarin tuh kayak aku ngerasa semua lagu tuh kayak nggak ada yang masuk aja gitu loh di aku, maksudnya yang biasanya lagu ini tuh nyaman buat didengerin atau yang benar-benar bisa kebawa itu kayak sopo sih kayak gitu loh, kayak yang benar-benar garing semua lagu tuh tiba-tiba tuh kan. Nah terus kan aku bingung nih sampean kayak semua lagu udah bosen. Terus aku masuk ke podcast. Sebenarnya aku nggak niat sih mau dengerin podcast yang berbau-bau religius Ya tuh. dengerin aja Merah Jingga Podcast lah ya. Oh mantap. Ntar aku makin galau ya. Oke. Nah terus nggak niat yang religius gitu. Terus kan random aja kan ngelihat podcast yang paling atas itu loh, yang top podcast gitu. Nah ketemu tuh yang ustadz itu. Walaupun sebenarnya ustadz ini kan ada pro kontranya juga kan. Aku benar-benar istilahnya buta lah, aku nggak ngelihat dia backgroundnya kayak mana pernah ada apa, aku nggak ngelihat, aku benar-benar pure dengerin kontennya. Nah pas dengerin itu kayak wah gila nih manusia duniawi banget ya, aku maksudnya ngomong sama diri sendiri gitu. Gila ini manusia duniawi banget gitu. Terus ya udah akhirnya aku dengerin tuh kayak bener-bener it heals me aja gitu loh. Akhirnya aku mau nge-share ke status itu ya cuma siapa tahu orang-orang juga sedang ada yang membutuhkan itu gitu kan di luar sana gitu. Itu kayak yang wow bener juga ya di konten itu gitu. Terlepas siapa itu ya aku dengerin ininya kok apa yang dia bahas dan menurutku itu bener-bener masuk aja gitu loh. Itu karena pesannya tuh sebenarnya cuma sederhana banget gitu, bahwa pasti ada cerita baik setelah berserah diri. Itu tuh sangat sederhana kan, dan kita semua pasti tahu gitu loh secara logika, tapi kayak ngerasanya bener-bener deep itu tuh ya itu pas aku dengerin itu. Karena gini, ketika misalnya ada misalnya nih aku punya anak, terus anakku punya kepribadian yang agak ini ya kayak apa sih, kayak ya disorder gitu, terus pasti biasanya orang tua bakal menyalahkan kamu tuh kurang dekat, bener, kurang dekat sama agama, kamu nggak pernah ibadah segala macam gitu. Ya sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau misalnya dia emang masih meyakini agama, ya itu pasti bakalan berpengaruh banget sama hidupnya gitu. Cuman untuk kebanyakan orang yang dia nggak percaya agama, ya terserah dia gitu. Mungkin ya kan? dia punya cara tersendiri ya, pasti ya. Sebenarnya itu yang lebih gak sukanya lagi tuh ya. Sorry kepotong. enggak. Jadi tuh kalau misalkan
dia sudah tahu ada, bisa dibilang kan yang namanya sakit mental tuh tetap sakit ya, harus disembuhkan. Disembuhkan pun ada jalannya, ada dokternya yang namanya psikiater. Ya jangan cuma diruqyah doang. Ya harus ada ilmunya kan? Iya kan, harus ada ilmunya gitu. Ya ketika dia mungkin makin percaya sama kepercayaannya itu, ya udah itu kan jalan hidup, karena kan kepercayaan it means jalan hidup kan. Iya benar. Ya udah. Benar. Tapi jangan itu jadi segala obat gitu. Maksudnya kayak ya kita juga tetap berobat, ibaratnya namanya kita kegores aja, kegores pisau. Ini Bu, berdarah. anyway, kemarin. Abis ngapain Bu? I don't know, tiba-tiba kayak sakit gitu. Wah, goib nih. Harus diobatin kan pakai betadine atau apa. Bener. Ibaratnya yang kayak gitu kan juga perlu diobatin. Itu sih sebenarnya yang sering terjadi ya di masyarakat. Bener. Dan lebih enak lagi kalau balance, karena aku sendiri pun pernah diruqyah juga loh. Oh wow. Nah, ya, kan, Terus zaman apakah setan-setan di dalam tubuh kita? lebih tepatnya kayak dapat ketenangan gak sih gitu kan? Iya. Ya dan itu pun kalau misalkan nggak ada obatnya juga ya udah kayak tenang sesaat doang gitu loh. Kalau misalkan tidak diimbangi lagi dengan yang secara medisnya gitu. Bener. Karena ya itu pengalaman dari orang yang aku kenal juga kayak gitu loh. Jadi kayak ketika duduknya malah ya ampuh, karena faktor dari dia bisa kayak gitu tuh nggak hilang, faktornya bener. Gitu loh. Berarti kan bener kan, yang paling penting tuh sebenarnya kita harus bener-bener kenal sama diri sendiri gitu. Ketika terjauh dari faktornya itu, baik-baik saja. Bener. Dan psikolog, psikiater juga sekarang maksudnya kayak stigmanya tuh masih dianggap yang kamu mau ke psikolog ngapain, kamu gila gitu. Serius sampai sekarang masih ada? Masih ada gitu. Terutama ya di kalangan orang tua ya. Iya, kalau yang di deket-deket aku nih ya, itu yang orang tua. Jadi makanya ketika mau psikotes aja tuh kayak nanti dianggapnya gila lagi gitu. Padahal aku juga pernah ke psikiater loh. Padahal nggak nyampe situ kan. Iya gitu. Bener. Jadi kamu pernah ke psikiater juga? Pernah ke psikiater zaman SMA mau masuk kuliah. Jadi kayak berarti orang tua kamu ini ya, maksudnya terbuka nih, open untuk hal tersebut gitu loh. Terbuka. Bagus lah. Mungkin atau karena faktor punya kenalan psikiater kali ya. Coba kalau nggak ada kenalan itu nggak tahu juga deh. Kira-kira bakal diarahin ke sana atau enggak. Itu pas itu gara-gara intinya aku nggak masuk kuliah yang sesuai dengan impianku yang bertahun-tahun lamanya lah gitu. Jadi aku punya cita-cita tuh yang udah lama banget, belasan pokoknya udah lama banget dari SD gitu. Terus kayak tahu-tahu SMA kayak kebentur itu nggak masuk gitu. Itu kan aku kayak sempat bener-bener nggak mau keluar, nggak mau ketemu temen-temen karena kayak rasanya malu doang yang ada waktu itu, cuma malu aja. Terus bahkan ketemu apa ya istilahnya saudara yang rumahnya cuma tetangga gitu aja kayak nggak mau gitu, kecuali kalau dia yang nyamperin ke rumah kayak gitu tuh kayak mungkin ada kali sebulan 2 bulan aku bener-bener cuma di rumah aja diem aja gitu. Terus orang tuaku kayaknya takut kali ya, ini anak gue gila takutnya gitu kan. Terus akhirnya dibawalah ke psikiater, ayo dek ke psikiater gitu. Mau ngapain? Tadinya aku juga mau ngapain sih? Aku tadinya denial, nggak mau. Ngapain, orang aku juga biasa aja gitu. Aku baik-baik saja gitu ya rasanya. Aku benar-benar nggak mau tadinya diajak ke situ gitu, ke temennya orang tuaku. Terus akhirnya ibuku sih ngebujuknya, ya nggak ngapa-ngapain kan, cuma cerita doang, cuma sharing, ya apa salahnya sih coba kayak gitu. Ntar ibu nggak masuk ke ruangan gitu. Terus ya udah akhirnya ya udahlah gitu kan, ke rumah sakit akhirnya. Terus ya udah sharing bla bla bla. Ditanyain sih kayak benar-benar ditanyain, kamu rasanya gimana, kecewa ya, sedih ya gitu. Jadi kayak lebih ke mengakui perasaan gitu loh, karena kan selama ini selalu denial, enggak kok, I'm fine, I'm strong, I'm good gitu. Terus akhirnya di situ diakuin tuh, maksudnya kayak kamu kalau emang kecewa ya bilang aja kecewa, nggak apa-apa gitu. Kamu kalau ngerasa ini semua nggak adil ya udah, emang ini nggak adil, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah akuin aja kayak gitu. Terus akhirnya baru tuh dia kasih input lah, apa semuanya, advice semua mau bla 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 gitu. Terus dia juga sharing pengalaman hidupnya juga segala macam. Terus ya udah sih, tapi pas itu aku juga cuma yang ngangguk-ngangguk karena kayak masih apaan sih, sebel di box gitu. Masih ada perasaan kayak gitu sampai udah di depan dokter tuh masih gitu, masih ada perasaan sebel sama orang tua kenapa harus dibawa ke psikiater. Tapi akhirnya ternyata alhamdulillah ya dibawa ke psikiater gitu, ada positifnya juga. Baru ngerasain impactnya setelah itu. Dapat obat nggak atau cuman gitu aja? Enggak. Karena mungkin menurut dia aku belum nyampe depresi, sakit ya? Belum sampai tahap depresi gitu loh. Kalau nah ini juga mungkin orang-orang tuh terlalu mudah ngomongin depresi ya, sedangkan depresi tuh udah level yang berat loh, nggak main-main loh. Itu tuh kayak udah bener-bener terganggu lah, nggak bisa tidur sampai jam berapa, atau mungkin sampai
muntah-muntah kayak gitu loh, itu udah sampai yang asam lambung mungkin udah tinggi gitu, atau udah mungkin yang bahkan ketika depresi udah nggak bisa ngerasain hidup. nah mungkin Ya ya, kan? Maksudnya kayak, ya ya udah udah kayak- bener-bener nggak bisa nangis gitu loh, bisa jangan-jangan nangis. empatinya udah mulai menurun. Dan lagi-lagi jangan self diagnose ya. Nah, jadi hati-hati sih kalau mau ngomong masalah depresi itu bener-bener. Bisa jadi kayak cuma stres ya, bukan cuman, aku nggak bilang cuma Iya, ya, tapi iya, lebih bener-bener. tepatnya ketika sedang berada. kalau tahapnya masih stres itu kayak ya udah itu cepet gitu loh untuk sembuhnya. Tapi kalau udah depresi kan ya emang harus dibantu ya. Benar, ada obatnya juga deh kayaknya. Iya, ada obatnya. Masuk. Dan obatnya nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan nanti kamu ketangkap polisi. Ketangkap polisi. Penyalahgunaan ya. Iya, penyalahgunaan gitu, benar banget. Aduh. Karena katanya tuh kalau obat yang kayak gitu itu memang bikin relax sih. Oh, Relax iya ya? dan ngantuk. Oh, oke. Karena biar nggak mikirin yang macam-macam kan gitu. Tidurnya jadi nyenyak. Oke. Makanya kadang kan Artis-artis. iya tuh kan karena mungkin lelah ya dan iya nggak sempet, nggak ada waktu untuk periksa kayak gitu. dan pekerja 24 jam gitu Iya. ya, biasanya di industri-industri yang berat gitu. Jadinya Bener-bener. ya udah ngambil dari luar ya, tidak resep Iya. dokter. Padahal sebenarnya untuk dapat resep dokter ya ketika kamu periksa, ketika kamu memang ada sakit sudah ya berada udah. di level itu. Dan gitu berada kan, di level itu sembarangan. pasti dikasih ya sesuai dengan dosisnya gitu. Benar-benar. Dan Makanya- aman gitu, misalkan nanti aman. tiba-tiba ketangkap kan ada Tes. surat Heeh. ininya. Iya, ada rujukannya. Atau enggak tiba-tiba lagi daftar kerja ternyata harus tes urin dan lain-lain. Oh ternyata kok ada ininya. Oh karena saya minum obat ini. Iya. Ini dari rujukan dokter kan jadi lebih aman gitu Bener, kan. bener. Sebenarnya yang paling ampuh ya buat stress relief tuh olahraga sih. Sebenarnya ya kan. Jadi lagi stres ya udah olahraga gitu loh, keluarin hormon-hormon endorfin gitu. Cuma Kalau aku renang. oke, renang. Mhm. Kalau Anda apa? Aku lari dari Olahraganya kenyataan. Iya sih. Kayak cuma Ternyata mengeluarkan lari-lari aja. keringat ya. Mhm. Nah itu aku yang masih kalah sama mager sih kalau olahraga tuh. Mungkin kamu coba renang karena Yang renang tuh yang adem. lagi sekarang tren kan sepedaan tuh gitu. Walaupun dia Butuh modal sih. Iya bener, sepeda Butuh lipatnya modal. mahal. Iya. Aku capek sih kalau sepedaan, apalagi jogging itu capek. Ini ya, sorry the Kempol is really ini ya, Wow. really atas ya jadinya. Iya betul. Yes, itu bisa jadi salah satu apa ya, stres untuk mengeluarkan Bener. stres itu gitu, bisa dengan tapi Ya. ya tergantung dirinya sih, emang suka atau enggak. Kalau misalkan emang nggak suka malah nambah stres ntar, nambah capek. Iya sih. nambah Tapi paling nyaman. enggak apa ya? Badannya sehat Stretching ya? lah, iya karena Mhm. itu kebutuhan loh sebenarnya. Ini ngomong sama diri sendiri. Ya, mulai lakukan ya. Ada cermin di sini ya, Bu, Iya, ya? ada cermin. Hey, it's not about aku bukan anak olahraga, bukan itu sih. Sebenarnya lebih ke ya kan kebutuhan ya, kayak ibadah aja gitu, kebutuhan. Gitu. Nah, tapi setelah kamu tahu, kamu misalnya balik lagi ke introvert ya. Setelah kamu tahu kalau misalnya, oke, aku introvert, terus kayak ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan baru gitu loh yang kamu lakuin? Tiba-tiba muncul Ha-ha. karena kamu jadi kayak tahu, oh aku tuh introvert ya kayak gitu. Ada nggak? Kayaknya ada ya. Jadi misal baru abis selisih pendapat nih sama orang tua, kan nggak jarang ya selisih pendapat sama orang tua gitu kan. Kalau semisal itu cuma hal sepele mah ya udah gitu, nggak apa-apa, kelar. Cuma kalau udah mulai ada tahap-tahap yang mulai serius nih, selisih pendapatnya benar-benar serius, itu mungkin emang untuk selama beberapa saat aku agak jadi beda dulu gitu. Dan orang tua aku nganggapnya, kamu kok abis kayak gini terus langsung dikiranya kayak marah gitu loh, ngambek kayak gini doang kok terus jadi ngambek gitu sih kayak gitu bla bla. Padahal aku tuh sebenarnya nggak ngambek, lebih ke kayak bentar aku mencoba memahami dulu. Kayak aku butuh waktu buat memahami dulu maksudnya gimana, what's going on gitu kan. Terus aku harus gimana supaya semuanya lebih enak kayak gitu. Ya paling ya 24 jam. Oke, satu hari. Lama ya. Hari. Satu hari lah, mesti nggak yang bisa terus abis selisih pendapat gitu kan buat hal yang serius terus berpura-pura seolah semua baik aja kan nggak bisa kan. Apalagi sama orang tua tuh kan orang yang terdekat sama kita gitu kan, jadi kayak semua aslinya udah pasti udah tahu segala macam. Ya, itu paling butuh sehari lah buat mengilhami dulu gitu. Habis itu ya udah kembali seperti biasa lagi. Oke. Butuh waktu aja. Oh, jadi lebih tahu ya, maksudnya Iya kayak benar. daripada nanti salah langkah gitu Bener. kan, lebih baik kayak ya udah deh mencoba untuk stop dulu. Mungkin karena memang aku introvert harusnya kayak gini dulu kayak gitu ya, jadi Iya. ada rasa kayak gitu. Benar. Dan tapi memang kalau dari aktivitas sehari-hari sih nggak berpengaruh banyak ya. Maksudnya mau gitu introvert atau extrovert ya mungkin karena memang udah terbiasa kayak gini dan alhamdulillahnya punya kemudahan untuk berkomunikasi, jadi ya udah biasa aja. Cuma memang lebih ke pengendalian emosi sih, itu doang kok. Itu kalau pengendalian
sih berarti ngefek nggak sih ke aktivitas? Ngefek juga ya berarti ya? Kamu ngefek nggak gitu? Yang ngefek sih, ya ngefek nggak ya? Kayak rasanya ya udah gini-gini aja gitu. Kayak nggak ada yang berubah gitu ya? Iya, karena alhamdulillahnya misal aku punya apa ya masalah gitu atau lagi nggak mood gitu, ntar kalau udah di kantor ya udah gitu, kayak ada switch mode-nya aja gitu, terus ya udah alhamdulillah gitu. Iya. Enak tuh ya kan switch mode-nya tinggal di klik-klik gitu kan. Tapi untuk proses ke switch-nya itu biasa di perjalanan tuh yang jadi ancang-ancangnya itu di jalan. Kan lumayan nih dari rumah ke sini kan ada waktu sejam tuh. Jauh banget ya. Jauh banget dari Lembah kan. Ada waktu sejam. Nah itu sejam tuh buat ancang-ancang. Jadi nggak yang aku nggak bayangin sih kalau rumahku cuma 5 menit gitu dari sini. Wah aku juga nggak ngerti deh itu bisa nggak secepat itu gitu switch mode-nya. Alhamdulillah kan ada waktu sejam jadi ya bisa lah ancang-ancang lah. Entah apa yang dipikirin tapi yang penting getting ready-nya lumayan ada persiapannya gitu. Aduh, ternyata memang apa ya, introvert tidak seperti yang sebelumnya aku pikirkan gitu ya, yang selama ini kita sangka-sangka ya kan. Wah, ternyata introvert juga bisa sangat apa ya, semenyenangkan itu bersama orang-orang luar berkomunikasi gitu ya kan, dan bisa enjoy. Rumitnya tuh sama diri sendiri justru. Nah, bukan sama orang lain. Orang lain tuh nggak ada masalah. Sama diri sendiri tuh nggak jelas banget sih sumpah. Nggak jelasnya tuh gimana tuh? Kayak apa ya? Apaan sih gitu. Jadi kadang tuh kayak apaan sih kayak gini doang gitu. Jadi dalam diri tuh ada kayak dua yang ngomong gitu lah, apaan sih kayak gini doang gitu. Apaan sih kayak gini aja harus dipikir, apaan sih kayak gini doang harus kayak gitu. Dan aku tuh kan kalau misal mulai siklus head gitu ya, head bulanan itu kan sebenarnya alhamdulillahnya nggak yang bukan ribet ya, maksudnya alhamdulillah nggak dapet cobaan semacam sakit perut. Bahagia banget ya. Nggak dapet cobaan yang marah-marah itu enggak, sama orang gitu ya itu enggak. Tapi ya sama diri sendiri itu aja kayak tiba-tiba gampang tersinggung, terus tapi ya cuma dipendem aja gitu, cuma diem aja, atau gampang ya jadi agak sedikit baperan sih, tapi nggak terus yang kan ada orang yang dia jadi gampang marah gitu kan, maksudnya orang-orang sekitarnya bisa kena cipratannya kan. Nah itu alhamdulillah sih enggak, cuma ya itu tadi sih lebih ke ribet diri sendiri. Kalau waktu kuliah dulu kayak tahu-tahu nangis aja gitu, cuma dikatain apa doang gitu, cuma dikatain ih kamu kok stylenya gitu banget sih gitu, aduh sepele banget ya, terus nanti pas pulang ke kos nangis gitu. Itu alay banget sih sumpah, itu lebay banget. Itu kalau pas lagi head ya, tapi kalau pas kondisi biasa aja mah enggak, biasa aja. Jujur ya, aku jadi pengen tes nih. Iya bener. Jadi penasaran gitu, kayak sebenarnya tuh aku apa sih, soalnya selama ini kan ya nggak pernah tahu aku tuh introvert kah atau extrovert kah, atau bahkannya itu ambivert ya. Ini aku juga baru baca karena nggak terlalu ngerti juga. Rata-rata sih ambivert sih katanya ya. Karena kalau nggak salah tuh ambivert itu yang katanya imbang ya. Iya, imbang. Introvert, gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar 100% juga. Iya, nggak ada 100% introvert, nggak 100% Nggak extrovert ada. gitu. Cuma kayak kecenderungan aja gitu, mayoritasnya 60%-nya di mana ini gitu. Benar. Tapi anyway, periksa kayak gitu, kita ngomongin soal biaya deh gitu. Mungkin kalau misalnya yang dengerin nih, yang dengerin mau periksa tapi kayak, aduh ntar mahal nih gitu. Dulu ingat nggak? Tanya temen gue dulu apa ya? Tapi nih, Gak bayar sih soalnya aku dulu. oh karena mungkin dari perusahaannya ya? Iya dari perusahaan. Terus pas ke psikiater kan juga kayak bener-bener kerabat deketnya orang tua kan. Jadi ya enggak. Mungkin urusannya sama orang tuamu kali ya? Iya, dan iya bener-bener. Terus aku gak tahu aja gitu ternyata sampai kasir. Tapi kalau ke psikiater itu setahu aku memang biayanya cukup tinggi ya. Jadi mungkin kalau Daripada misalkan psikolog ya? kalau psikolog nggak tahu karena nggak pernah ya, nggak pernah Oke. nemenin orang, atau mungkin diriku sendiri juga belum pernah gitu kan. Tapi katanya sih kalau misalkan psikiater tuh memang cukup tinggi. Tapi itu bisa dilampaui dengan menggunakan asuransi kesehatan. Oh bisa? Bisa. Alhamdulillah. Jadi yang penting kamu tinggal ya sebut merek mungkin kali ya, BPJS gitu contoh ya. asuransi pemerintah. Ya, asuransi pemerintah kan BPJS gitu kan. Itu tinggal bilang aja ke Vaskes 1 mungkin kayak ada keluhan, dan semoganya sih dokter di Vaskes 1-nya langsung menyetujui untuk dia bisa ke psikiater ya. Merujuknya ya. Cuman kayak itu kadang di yang situnya yang rada Bener. susah gitu. Cuman ya Bener. nggak semuanya susah. Pasti sih yang main dokter juga pengen pasiennya sehat kan. Ya Udah udah harusnya di tinggal cover sih, kan itu bukan Iya. estetika istilahnya iya, ya. di cover, dan itu ya udah tinggal lewat rujukan kayak gitu nanti baru ke rumah sakit yang dirujuk itu, jadi itu free. Wah, Termasuk asik banget. obatnya. Padahal kalau misalkan ada, itu lumayan banget loh. Pernah ngeliat kan di share-sharean itu kayak, nih ya untuk kamu yang
suka ngaku-ngaku depresi. Ini loh biayanya sekian juta. Belum Yakin lagi kalau lo misalnya ngaku emang depresi, kalau gitu udah kan. kediagnos satu penyakit itu entah obatnya lah, konsultasi tiap bulannya lah, kayak gitu kan. Dan aku juga kalau mau konsultasi psikolog juga bisa juga sih pakai BPJS untuk saat ini gitu. Cuman kalau mungkin untuk tes yang psikotes itu mungkin karena beda ya. Iya benar, kebutuhannya udah beda, tujuannya udah beda ya. Mungkin beda dan mungkin di tiap daerah dan rumah sakit juga beda-beda. Ya udah tanya aja ke bagian depannya gitu. Ini kalau biaya untuk tes psikotes berapa ya gitu. Benar-benar. Tanya aja sih. Mungkin lebih murah lagi kalau misalkan di RSUD gitu ya. Karena itu kan punya pemerintah. punya pemerintah mungkin bisa lebih murah daripada yang swasta. Benar Gitu benar. sih. Tapi itu penting sih. Penting banget ya. Penting sih. Dan apa ya semoga masyarakat khususnya buat kayak orang-orang tua gitu ya lebih terbuka lah sama hal-hal semacam Iya, ini, karena nggak bener. semua hal tuh bisa diselesaikan secara agama gitu ya kan. dan aku nggak tahu ya dengan orang-orang tua di luaran gitu. Maksudnya kalau aku melihat dengan orang tua aku sendiri, Open banget sih. Tadi ini sampai diajak Bener. psikiater gitu loh. iya, cuma maksudnya kayaknya mereka sendiri pun nggak yang terlalu apa istilahnya ya, terlalu Peduli? mempertimbangkan apa itu ekstrovert dan introvert gitu loh. Atau mungkin zaman angkatan mereka dulu belum se-aware ini kali ya. Bisa jadi. Jadi bisa kayak jadi kan aku ngeliatin juga kan bapakku gimana orangnya, ibuku gimana, terus ya dari situ aku pun juga melihat perilaku, oh bapak orangnya gini-gini, oh ibu kayak gini-gini gitu. Dan kayaknya mereka nggak yang terlalu aware, ya udah terus kenapa kalau introvert kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu ambil pusing gitu loh, gitu. Kayaknya ada gapnya di situ juga sih. Kalau misal nggak tahu, nggak aware kan juga jadi nggak tahu kan harus bagaimana menyikapi orang lain itu, entah itu siapa kayak anaknya atau temennya atau siapa tetangganya gitu. Karena di zaman sekarang ini ya lebih kayak tuntutan kerjaan udah beda kan, nanti aduh kayak stresnya makin nambah segala macam, terus bisa banget menimbulkan penyakit mental gitu kan, beda sama yang dahulu gitu. Bener-bener, mungkin kalau sekarang kita kan makin kompetitif ya, Bener. apa-apa harus serba cepet gitu. serba cepat, serba segera ya. 15 menit kemudian sudah jadi. Bener, gitu. bener. Ini yang Anda katakan setiap podcast. Semoga didengar sih ya kan. Bener-bener, jadi Dan kayak iya, terus mulai banyak platform atau mulai banyak media yang untuk membandingkan. Jadi kayak semakin ini mana sisi slow-nya sih kita nih kayak gitu loh. Jadi Capek banget. Tapi jujur ya, mungkin aku nggak tahu apakah ini positif dari pandemi COVID-19 ini ya. Tapi ketika pandemi ini kayak tiba-tiba langsung kayak redup. langsung shutdown gitu ya Persaingan semuanya ya. yang gila-gilaan, yang aku harus gini, aku perkembangannya harus step 1, 2, Sisi 3. positifnya kali ya. Itu tiba-tiba kayak redam, dan di sini aku jadi kayak oke, aku mengejar itu nih. It's time for me Bener. maybe gitu loh. Bener. Untuk ngejar ketertinggalan yang mungkin teman-teman yang ada ini udah lebih daripada aku gitu. bener-bener. Tapi tuh aku tuh sempet kayak ngerasa, oh ternyata beneran ada ya orang yang ngerasa kayak gini gitu. Maksudnya real gitu ada di depanku tuh. Gara-gara temanku bilang dia sempet nge-uninstall Instagram di HP-nya gara-gara dia merasa apa ya, membandingkan dirinya sendiri dengan teman-temannya atau orang lain di Instagram gitu. Emang terus kan aku nanya, emang apa yang kamu rasain? Ya gimana ya, jadi kayak entah itu ngerasa nggak adil atau iri kayak gitu. Oh kamu ngerasain kayak gitu maksudnya bukannya aku meremehkan, cuma aku nggak nyangka aja ternyata beneran ada gitu loh maksudnya. Karena kan aku punya Instagram tuh sebenarnya jujur aja cuma buat ngeliatin storiesnya artis-artis sih, nggak yang ngeliatin stories teman-teman tuh jarang gitu loh. Jadi aku nggak yang begitu nggak begitu tumbuh rasa kayak iri atau pengen ya, karena memang aku nggak ngeliatin stories mereka aja sih. Terus temenku tuh sempet itu, oh ya terus kamu abis itu gimana, ada install? Iya, terus apa yang kamu rasain? Ya aku pengen menenangkan diri aja, dia bilang gitu. emang ada sih kayak gitu. Banyak kayaknya ya, gak cuma Iya. ada. Karena sekarang kan sosial Jingga media, juga. bener, sosial media cuma jadi ajang pamer-pamer gitu nggak sih? Walaupun ya kita Ada. nggak tahu apakah itu tuh Beneran atau enggak. Bener, ada juga. Jadi tuh aku juga sebenarnya udah lama sih, kan aku termasuk orang yang jarang banget bikin story di Instagram kan. Itu kayak bener-bener belum tentu sebulan sekali lah, jadi setahun tuh bisa dihitung gitu loh. Nggak nyampe 12 kali setahunnya. Itu tuh sebulan sekali sih belum tentu gitu aku tuh bikin story ya kan. Itu tuh aku lupa ya pada awalnya tuh gara-gara apa, cuma aku ngerasa kayak jadi picky banget gitu loh kalau mau bikin story itu. Ngerasanya kayak the whole world is watching you gitu, kayak story apa gitu kayak
mikir-mikir gitu, aku bener gak ya pasang story gini, aku kira-kira gini gak ya gitu. Terus akhirnya jadinya ya jarang aja, paling apa ya bikin story ngucapin ulang tahun kali, yang standar-standar gitu lah, ngucapin ulang tahun lah, atau yang kumpul sama teman-teman kayak gitu-gitu sih. Maksudnya dulu kan biasanya apa kayak gitu, pengen apa ya, mungkin apa ya kata halusnya selain pamer tuh, iya eksistensi gitu ya. Itu kayak aduh mending yang agak ini aja deh, agak dia sudah deh, di level kayak gitu Bu. Enggak, soalnya takut aja gitu, maksudnya kayak ya mungkin karena ini sisi introvert tadi ya, jadi kayak memikirkan hal-hal yang nggak penting juga gitu loh. Ada sisi kayak gitunya. Kalau orang-orang bilang ngetrennya overthinking. Overthinking, iya bener sih. Kenapa ya overthinking ya lama-lama ntar stres sendiri ntar dia. Mungkin itu sisi ininya kali ya, salah satu sisinya aja gitu, kayak ya mikirin hal yang nggak penting. Ya kalau mau ngepost mah post aja kali gitu kan, istilahnya bodo amat lah orang mau bilang apa gitu. Sebenarnya lebih enak kayak gitu loh, kadang tuh dibikin gampang aja deh gitu. Kalau misalnya ngomongin soal overthinking kan, zaman skripsi akhir tuh aku juga merasakan banget kayak hampir tiap malam nggak bisa tidur segala macam. Cuman semakin dirasain ya si overthinking itu bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Iya, kayak karena terus terlalu gitu. kelamaan pertimbangan, jadi nggak action malahan. Kayak gitu. Nah, sebagai seorang introvert, apakah sering mengalami itu? Sering. Atau di saat-saat tertentu aja? Sering. Terus kayak kalau bahasa Jawanya tuh gek gitu loh. Kebanyakan gek gitu loh, kayak jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Iya. Oke. Jangan ntar gini. Ntar gini. Terus ntar akhirnya satu bisikan lain, has kakean mikir ya gitu. Terus akhirnya udah lah ya gitu, kayak maksudnya gas aja gitu loh. Jadi kadang tuh kebanyakan pertimbangan tuh makin lama gitu loh kadang tuh. Tapi justru kalau pas skripsi, anehnya aku santai banget ya. Maksudnya kayak ketika teman-temanku tuh udah pada ujian, sidang, terus aku malah masih yang waktu itu sih pas ketika teman-teman lagi pada pendadaran, aku tuh malah lagi ikut event malahan. Terus kayak ntar aja lah gitu. Karena kayak, saya sudah hampir DO Ibu, gimana mau nggak overthinking? Iya bener juga. Gak dikerjain ya udah out gitu. Bener juga, ya kan? Aduh, apa kabel additional time. Aduh. Terus gimana, apa yang dibikin emang sih kalau ya akhirnya aku itu tadi gas ya dengan segala ketakutan di emang belakang. Takutnya apa? Ketakutannya adalah mungkin karena agak-agak orangnya aku perfeksionis ya, kayak pengen aduh ini kurang deh, ini kurang deh kayak gitu. Itu dia, aku sedang mengurangi itu loh, perfeksionis juga. Nah itu dia, karena susah. Perfeksionis tuh kayak bikin lama gitu loh. Jadi gak jalan-jalan ya. Iya, dan padahal kadang, mungkin itu di mata orang lain udah bagus ya gitu. Bener. Kadang tuh karena kan aku juga ada sedikit sisi perfeksionisnya gitu kan. Cuma kadang mulai bisa mengontrol diri. Ayo udah berhenti gitu. Jangan terlalu detail gitu karena mau waktu. Yeah. Dan untuk hal yang nggak penting juga gitu. Kan the whole konsepnya udah kelar. Ya udah, ntar masalah ini nanti sambil jalan gitu loh, nggak yang harus take time banget tuh loh. Kayak gitu. Halo, ini kita ngomonginnya banyak banget ya, bukan masalah introvert aja ternyata. Karena ngomongin soal kepribadian tuh, nyambung kemana-mana kepribadian. Iya benar. Karena ya kepribadian otomatis pribadi hidupnya dia juga terbuka gitu kan. Iya benar. Dan kelihatan perfeksionis tuh sebenarnya kelihatan dari zaman sekolah nggak sih, dari zaman SMA gitu. Jadi misal kayak terutama ngerjain pelajaran yang hubungannya dengan bahasa ya, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris, yang itu kan deskriptif gitu ya, misal bikin artikel, itu aku biasanya lama tuh di situ, karena kayak aku mau yang beda dari teman-teman, istilahnya kayak gitu, pengen yang beda, pengen yang sok-sokan gitulah, sok-sokan perfect gitulah, tapi ternyata ya maksudnya guru pun juga nilainya ya nggak sesuai dengan ekspektasi mungkin, jadi kayak kadang tuh buang-buang waktu gitu, walaupun ya itu nggak ada salahnya juga sih, kita pengen memberikan yang terbaik, cuma makin kesini makin di dunia kerja jadinya yang harus serba cepet gitu ya kan, mudah-mudah aja ya. Iya benar, jadi kayak daripada menyiksa diri sendiri ya kan, perfeksionis kelamaan, ntar waktu istirahat semakin berkurang, jadi ya yang penting intinya aja udah dapet gitu kan, gambaran umumnya. Ya mudah-mudah aja gitu ya. Highlight terus ya. Tapi kayaknya aku tertarik deh untuk mungkin di next kita ngomongin sesuatu yang berhubungan sama mental disorder segala macamnya nggak sih? Karena ngomongin soal kepribadian tuh banyak banget.
Oke, ngomongin introvert ya, ternyata ya itu tadi, kayak ini perlu di highlight banget sih. Nggak selamanya introvert itu bener-bener tidak mau berkecimpung dengan manusia lain ya. Tapi mau lah, kita masih butuh lah. Masih butuh kan. Masih butuh. Kamu bisa ini, maksudnya kayak apakah saya tuh sebenarnya introvert beneran atau sebenarnya pemalas? Daripada itu bertanya-tanya, bener, beda-beda Langsung tipis. aja tes aja ya, mendingan ya tes psikotes. Bener sih. Itu kombinasi loh, itu kedua sifat itu tadi di aku, kok sifat sih antara introvert dan malas tuh ada semua tuh di aku, jadi kayak perpaduan yang sempurna sekali. bener. Mageran. Dan sudah terbukti ya seorang introvert ternyata memang beda gitu dari apa yang kita bayangkan ya kan. Kenapa yang Bener-bener apa sih yang orang-orang katain juga gitu loh? nggak kelihatan. Jangan Oh, itu menyalahgunakan kata-kata introvert please ya kan. Bener. Dan daripada bingung-bingung, daripada self diagnose, nggak jelas juga, lebih baik langsung aja datang ke ahlinya untuk Setuju. tes psikotes ya tadi mintanya ya. Psikotes. Tes mau psikotes nih kayak gitu. Tes Ya udah, kepribadian. tes kepribadian langsung aja ke yang memang berwenang dan udah punya lisensi ya Nah, untuk betul. menganalisis Pastiin itu. lisensinya itu penting banget. Yes, bener banget. Dan nggak orang awam tuh nggak bisa untuk ngecek itu, tapi memang udah orang yang udah belajar bertahun-tahun dan udah dapetin lisensi itu yang bisa ngetes kamu. Apakah Yes. kamu sebenarnya tuh introvert, extrovert atau ambivert? Iya. Betul. Thank you. Thank you ya untuk Terima kasih Ibu. juga. Suri atau Tia jadinya. Ya udah deh, Suriti ya, tuh Tia Suri gitu ya. Kenapa sih harus punya dua nama gitu? Makasih banget udah berbagi Terima cerita kasih. ya tentang introvertnya gitu kan. Dan Terima kasih harus juga. jauh karena kerjanya banyak sekali. Iya ternyata gitu. Ini introvertnya sedikit Alhamdulillah ya. dikesampingkan ya. Iyalah. Apa itu introvert gitu dari sampai kantornya? Oke. Jadi gimana Merah? Kamu ada rencana nggak nih untuk mau tes Yes, kepribadian itu? kayaknya aku tertarik banget sih. Dan mungkin mau nyari-nyari info dulu kali ya. Oh ya, terutama untuk harga ya. Bener. Apalagi tanggal tua nih gitu ya kan. Tengah-tengah. Iya bener-bener. So ya kalau kamu sendiri gimana? Iya sih udah kepikiran juga, udah mulai mungkin udah nyisihin finansial untuk tes ini karena itu juga ternyata penting juga gitu kan. Jadi kita lebih tahu juga aware dan lebih love myself gitu ya. Kan jadi lebih cinta sama diri sendiri juga. Self-acceptance. Self acceptance juga, jadi nerima diri kita sebenarnya kayak gimana. Karena ketika kenal ya udah bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau kamu gimana? Udah siap untuk tes kepribadian dan apakah nanti akan denial dengan hasilnya atau tidak gitu kan? Oke, jadi lebih baik daripada self diagnose, mendingan langsung tes aja ke ahlinya.